Jadi saya didatangin oleh kaum kadrun Wahabi. Maksud ente apa? Manggil kita kadrun. Ya, soalnya pemahamanmu itu dangkal, Trun. Pemahaman lagi. Saya mau minta izin dulu sebelum tabayun. Nggak usah. Untuk mukadimah. Kelamaan. Ya etika. Ini kan direkam. Ini ditayangkan di YouTube. Ya udah nggak usah ditayangkan kalau kayak gitu. Karena tujuanmu dari awal melihat konten-konten saya, katamu settingan lah, menyelesaikan umat. Itu semua kan dari YouTube. Makanya saya untuk mukadimah 2 menit. Kelamaan. Terus maunya gimana kok kalau kelamaan itu? Kedatangan saya ke sini nih, yang pertama mau minta pertanggungjawabanmu. Ya siap. Itu namanya tabayun, Drone. Tabayun. Jadi terserah kamu dah. Nah iya, saya kan baik-baik. Udah, nggak usah ngomong langsung. Oke. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Perjuangan itu sangat amat sulit untuk bisa menerjang dan juga menghadapi badai rintangan yang menghadang, termasuk para kadrun-kadrun penyebar pemahaman yang sempit. Inti itu yang kadrun. Ya justru kadrun itu adalah julukan kepada orang-orang yang sempit pemikiran pemahamannya. Daripada ente nggak punya pikiran, lebih baik saya tidak punya pikiran daripada punya pikiran seperti kalian semua, mengkafir-kafirkan, sirik-sirikan. Ya karena memang kenyataannya seperti itu. Sampai itu sesat. Sesat. Iya, udah paham. Tiap hari kalian itu mengganggu saya terus itu. Karena kan ulahmu juga. Ulahku. Iyalah. Oke. Lagi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Memohon dengan syafaat Rasulullah ila yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, dari fitnah-fitnah kadrun Wahabi yang menyebar pemahaman gagal. Mereka mendoktrin untuk siapapun, untuk direkrut jadi kelompoknya, ujung-ujungnya nanti bikin bom. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat ila yaumil qiyamah. Bukan gitu, Tron? Kalian mengingkari fitnah. Kok fitnah gimana? Maksudnya bikin bom gimana, Mas? Loh, ke ente mendoktrin siapapun orangnya untuk kembali ke dalam Al-Quran dan hadis. Bukan gitu? Tapi kata-kata ente itu seperti nuduh kita sebagai teroris. Memang kejadian seperti itu. Mana buktinya? Banyak, Tron. Amrozi itu kan golonganmu dulu. Ini bikin fitnah lagi. Kenapa pemahamanmu itu yang membuat sesatnya masyarakat, termasuk Islam sendiri? Citra Islam itu rusak gara-gara kamu. Bukannya ente yang sesat? Hah? Ya memang kamu katakan sesat ya nggak peduli saya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Buktinya di konten-konten kamu itu nyembuhin orang kok bisa pakai benda-benda seperti itu. Itu wasilah, Drone. Sesat. Musyrik lagi. Sesat lagi. Udah nggak usah ngalur ngidul seperti yang aku bicarakan tadi itu. Ngalor ngidul. Kamu minta pertanggungjawaban apa? Itu bebaskan nyai kita. Ngapain saya harus bebasin? Kan dukun itu temanmu. Kata siapa temanku? Kata aku barusan nggak denger. Kok bisa kamu menyimpulkan itu temanku gimana? Buktinya kemarin baru datang ente udah akrab sama dia. Makanya flashback, Drone, konten-kontenku itu. Alah, udah nggak usah. Siapa Raden Petir itu? Saya sudah sampaikan sebelum saya bersama rombonganmu dan juga guru besarmu Wahabi, punyaimu itu. Raden Petir itu punya ilmu gendam sukma. Tapi buktinya gimana? Punyaimu. Masa saya suruh tanggung jawab? Ya iyalah. Ya saya datangin lagi si Raden Petir. Ya sama ente harus. Ngapain saya nggak mau ikut campur? Ya, saya udah katakan sama guru besarmu itu. Saya nggak mau ikut campur urusanmu kalau mau dakwah sama Raden Petir. Sama dukun. Jangan mendakwai orang Islam. Dakwailah orang Israel itu. Ente juga kan dukun. Ya terserah ente. Kalau ngomong saya dukun lah. Saya itu temannya dia juga. lah.
Itu penyimpulan yang salah, Drun. Salahnya di mana? Karena kamu menyimpulkan segala sesuatu tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. Udah, ente nggak usah munafik. Ente jujur aja kalau dukun itu memang teman ente dan juga bayaran ente. Terus kemarin kamu tanya nggak itu dukun bayaran saya? Ya namanya maling, mana mau ngaku kalau ditanya? Nah, Aneh pemikirannya ente ini. aduh, repot sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ente yang bikin repot. Kalian jauh-jauh datang dari Sulawesi, ada yang dari Lombok, ada yang dari NTT, ada yang dari mana aja. Ujung-ujungnya mengkafir-kafirkan, mensirik-sirikan. Begitu saya buktikan ilmu hikmah, kalian bilang sihir, jin. Memang. Memang benar. Ini loh tongkat yang saya doakan di hadapan kalian. Mana guru besarmu itu? Luka parah itu gara-gara ente itu. Loh, kok saya? Itu syirik, Ya Mas. kan Sirik. teman ente. Yang bikin Kamu nggak ikut kemarin ya? Ini, Tahu saya, Mas. kalian berdua nggak ikut. Saya tidak ikut kemarin. Guru besarmu itu loh, yang melihat sendiri. Ini katanya kamu bantuan jin. Memang. Memang benar. Drun kalian itu nggak bisa diajak tabayun. Nggak penting. Ntar dibuktikan ilmu hikmah itu katanya sihir, bantuan jin. Dibuktikan ke dukun santet Raden Petir settingan bayaran saya. Makanya ente nggak usah munafik. Kalau sudah Lebih kejadian jujur. seperti ini, kalian minta pertanggungjawaban saya. Itu terus apa haknya? Ya kan yang ngenalin apa namanya? Kita semua tadi kan ente yang ngenalin ke dukun itu. Yang Kat- ngebawa kan juga ente. Katamu bersama bunyaimu, Pak Yaimu Wahabi itu nggak percaya sama dukun santet. Udah intinya ente mau bantuin apa enggak? Mau tanggung jawab apa Ya enggak? ngapain saya bantuin? Lah, Ngapain Ya, saya bantuin. bantuin kalian? kan dukun itu teman ente. Udah dah nggak usah munafik ente ini. Gak munafik. Kalian menyerang, termasuk semalam kalian make berapa preman itu? Ah, malah kesana lagi yang ngomongannya. Itu dukun settingan apa dukun real? Masih bilang itu dukun settingan, bayaran Memang. saya. Iya, Ya terserah kamu. Cuma saya udah bilang, saya tidak mau ikut campur kalau terjadi apapun. Udah saya bilang dari awal, hati-hati. Raden Petir punya ilmu gendam sukma. Lo kan bunyainya sekarang ditidurin, diobok-obok. Ya terserah Raden Petir lah. Karena kalian itu orang yang sok suci. Orang kamu yang nyuruh, Kok saya nyuruh gimana? ya Saya- ente yang bayar dia untuk nidurin. Kok bayar lagi? memang udah kerja sama ini. Iya. Teman-temannya semua dia sama. Setan satu ini nih. Masya Allah. Yang bangsat jadi nama-namanya. Iya. Anu Jim, apa namanya? Kasih tahu hari supaya nelpon Muhammad Haris. Kan di yayasan, tak tugasin di yayasan sekarang jam 12:04. Nyari bala Suruh bantuan kepadekan. ente. Hah? Suruh ke Padepokan si Muhammad Haris. Kemarin ada yang tanya Gus Gimana? di kolom komentar. Gimana? Katanya yang pakai bahan hitam itu Mm-mm. John Getek itu. Ini dah. Iya. Siapa itu John Getek? Ya karakternya itu hampir sama. Ya kayak ini John Getek dulu itu. Orang Siapa yang John takabur itu. Kan kamu udah pernah ketemu yang di sini itu. Kayak saya katakan, ini mantan preman, ini mantan dukun. Tapi kamu tetap nggak percaya. Udah nggak usah kesana nggak penting itu Nah iya, saya kesini mau apa namanya saya ngasih tahu anak buah saya itu untuk nelponin namanya Muhammad Haris. nyari bantuan ente. Hah? Takut ngadepin kita. 1000 seperti kalian tidak akan pernah gentar saya Jangan menghadapi drone. sombong ente. Sombong kepada orang yang sombong adalah sodakoh. Di atas langit itu masih ada langit, ingat. Atakabir lil mutakabir. Sodakoh. Sombong kepada kalian yang sombong itu adalah sodakoh. Paham? Sudah. Oh. Makanya jangan macam-macam kepada saya. Saya sudah tabayun. Saya sudah memberikan dalil-dalil yang akurat. Tapi kalian tidak pernah mau mengakui. Ini syirik musyrik. Memang. Memang syirik itu juga. Ya terserah saya. Namanya juga dukun. Itu dah. Duduk dengan tekun. Udah. Itu namanya orang yang tak korup ilallah. Dukun itu apa pengamal dukun? Pakai jin? Dukun ya tetap dukun, sirik, segala macam. Ya, itu menurut kalian. Dukun itu udah pasti pakai jin. Ya iyalah. Kalau saya pakai jin. Iya. Bukan jin lagi, iblis yang ente pakai. Terus kalian kemarin namanya meruqyah saya, suruh meruqyah saya, ngefek nggak? Iblis itu loh lebih sakti, lebih hebat. Ya makanya gak mempan di Rukia karena ente udah berteman sama iblis. Ya itulah yang berada dalam dirimu, Drun.
Gak kebalik ente ngomong kayak gitu. Kesombonganmu itulah melebihi iblis laknatullah alaih. Seperti itu. Yang iblis. Orang ente yang berteman sama iblis malah nyalain kita. Intinya saya tidak mau tahu. Saya angkat tangan urusan Raden Petir. Gak bisa begitulah. Terus saya Tanggung ingatkan. jawab. Harus tanggung jawab. Ada dokumentasi Jim ya di YouTube. Itu jejak digital. Itu ada jejak digitalnya. Saya sudah menyarankan, memberitahukan, dan juga untuk antisipasi. Tapi kalian tetaplah ngeyel dukun settingan saya. Udahlah, ente jangan macam-macam sama Pokoknya aneh. kita minta tanggung jawab itu aja. Dia tanggung jawabnya. Kalau enggak urusannya panjang, Mas. Panjang. Panjang. Ya ya pasti. Kok bisa panjang gimana? Ada dokumentasi loh, Drone. Ada dokumentasinya. Terus kalian mau ngapain? Pertanggungjawaban apa yang saya harus lakukan? Diselamatin dia lah. Kok kalian minta tanggung jawab sama saya? Itu sama siapa? Kalian kan sudah mengecap sesat saya. Dukun itu kan temannya kamu. Kalian sudah ikhtiar bersama punyai Pak Yainya kalian. Tapi digendam sama Raden Petir. Muntah darah nggak kalian? Apa itu cuma kecap itu? Alah. Jangan munafik kamu. Kalau Ente memang munafik. kalau kamu itu muntah darah, aku yang muntah darah. Nomor 2 kalian nyewa preman. Muntah darah nggak? Ya memang saya muntah darah. Nah iya. Tapi Terus saya tidak terima. ya terus kalau nggak terima mau ngapain? Minta pertanggungjawaban saya. Iya. Ngapain? Saya itu nggak ada sangkut pautnya kok. Itu perbuatan Ada ente lah. juga itu. Orang dukun kan temannya. Temennya lagi, sihir lagi. Gimana terus? Saya nggak mau tahu pokoknya. Berarti memang ingin panjang masalah ini ya. Ya terserah kamu. Mau dipanjangin ya monggo, mau diakhirin sekarang ya monggo. Kita laporin aja. Tantangin berani. Iya. Tapi saya ya, Laporin aja kita polisi ini. Ya. demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan pernah Jangan membunuh tahu, kalian. nama Allah. Soalnya apa? Tidak ada yang bisa menolong Sampai kita. itu jalannya udah nggak lurus, Mas. Mm-mm. Jalan yang lurus seperti apa? Apa kita harus tahu tikungan dulu, baru kita belok? Jangan bercanda, Mas. Loh, ini nggak Sampai bercanda. udah bawa benda-benda seperti itu udah syirik. Mas. Masya Allah. Ngaji, Drun. Ngaji. Sampai itu gini harus jalani ke Al-Quran sama hadis itu aja. Kembali ke Al-Quran hadis. Ya. Lah iya, makanya ngajinya itu yang bener, Drun. Udah, kalian udah tak kasih tahu. Tergantung kamu sama kalian berdua ini. Yang belum tak kasih tahu. Nabiullah Musa alaihissalam memakai tongkat nggak? Mulai dari ceramah. Bukan ceramah, ini namanya tabayun. Asbabun nuzulnya, apa yang kita pakai itu harus ada asbabun nuzul katamu. Karena ini udah ngomong itu gak penting, yang penting itu selamatin Nyai. Nah, pokoknya Sama murid aneh yang 3 itu. saya nggak tahu kalau itu penerawangan saya, penglihatan saya. Itu sudah ditumbalkan sama Raden Petir. Mintalah pertanggungjawaban sama Raden Petir. Bilang aja itu ilmu jin yang dipakai sok-sok antara. Kan bukan saya yang Ente kan yang nyuruh. kok saya nyuruh lagi. Saya itu di Padepokan terus lu Drun kok saya disalahin tetok. Ya ini memang gimana? bener yang bawa itu anak buah ente. Tapi Hmm. kan atas suruh ente, atas perintah ente itu pasti. Atas dasar apa? 1, kalian tidak percaya dengan ilmu hikmah. Kemarin sudah tak buktikan di depan guru besarmu, termasuk bunyaimu, untuk pendohiran nih. Tongkat daripada pemberian yang ada di sana. Garuda Mas. Makanya lambangnya negara kita adalah Garuda. Kekuatan. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Kalian hidup di Indonesia nggak mau menjunjung tinggi NKRI. Banyak bacot ente ini. Banyak bacot. Nggak ada hubungannya, Mas. Budaya sama agama tuh beda, Mas. Sampai mencampur adukan itu. Kok mencampur adukan? Loh, kamu kan tahu. Kamu itu loh yang munafik. Makanya kamu udah didoktrin sama mereka-mereka. Kamu orang Jawa. Kamu tahu budaya. Ini loh budaya. Wayang. Dakwahnya Sunan Kalijaga. Itu budaya. Melalui dakwah. Melalui adat. Ini loh adat. Ini loh agama. Ini loh syariat. Supaya bisa membedakan, Drun. Tapi sampai itu mencampur adukan. jadi Mencampur satu, Mas. Nggak adukan. bisa kayak gitu. Wali Emang Songo dukun itu aja ya, seperti ini memang ente dukun aneh itu. kasih tahu. Wali Songo itu juga sesat. Masya Allah. Ya sekarang orang bertapa bertahun-tahun sampai berlumut seperti itu, tiba-tiba diangkat jadi wali. Rasulullah bertapa nggak di Gua Hira? Ya, Loh, lah iya. Terus kalau Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga, ya tapi kan beda itu ceritanya. bedanya gimana?
Ya bedanya kan itu Rasulullah. Nah, Ini kan makanya. orang biasa dia. Kok bisa tiba-tiba dia akan jadi wali? Makanya jangan membatasi. Apalagi dia ini dukun. Iya. Memang tersesat antum ini. Harus tobat. Jangan membatasi kekuasaannya Allah dengan logika pikiranmu. Agama itu suci, turun agama. Agama tidak suci kalau sudah masuk ke dalam pikiranmu. Karena pemikiranmu sempit. Pemikiran sempit. Kalian tak tanya. Intinya begini Mas, Gimana? jangan panjang lebar Mas. Pokoknya kita minta pertanggungjawaban. Sahabat-sahabat ya. Nggak usah Ingat. ngomongnya muter-muter Ingat aja. ya sahabat-sahabat ya. Ketika kadrun-kadrun Wahabi sudah tidak ada dalil untuk membela dirinya, pokoknya udah itu dari awal disimak itu. Ente Ada banyak dokumentasi. Bicara udah dah. Banyak bicara. Coba banyak. Ini panjang-panjang beneran loh. Panjang. Loh, ente bisa aneh tuntut gara-gara ngilangin nyawa Iya. 3 murid aneh. Oke. Jadi saya membaca komentar. Ada beberapa komentar di kolom komentar. Nih, kamu ya. Kenapa? Katanya kamu itu sama, hampir mirip. Apakah kamu itu sama atau beda dengan orang yang namanya Muhammad Harris alias John Ketek, yang mana itu adalah seorang preman yang bertobat. Kalian pakai masker semuanya. Buka maskermu. Ngapain ini privasi aneh? Ya, kamu kan sudah berani dakwah. Apa kamu takut dipublikasikan? Bukan aneh takut, ini privasi aneh. Privasi. Karena saudara-saudara kita mengira kamu itu adalah anak buah saya, settingan saya. Ya itu urusan ente, bukan urusan aneh. Buka maskernya. Tidak bisa. Enak sekali. Oh, nggak bisa. Tok gimana? Kalian pengen melihat lagi ilmu hikmah. Aduh, udah nggak usah banyak bacot ini. Ngomongnya muter-muter. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangin beneran masalah ini. Dengan wasilah tongkat Garuda Mas, Mulai dah. Mulai dari jin keluar lagi. dari jinnya. dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan syafaat Rasulullah, dengan karamah, dengan barokah aulia illahi fis samawati wal ardh. Kaku. Udah, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala. Terlalu cerewet orang ini. Dibilangin pakai apapun nggak bisa. Jadi untuk membuktikan apakah ini adalah orang-orang saya, termasuk ini yang paling cerewet sekali dari awal itu, terocos tok itu. Kita buktikan karena tadi suruh ngelepas maskernya nggak mau. Sorosim. Kita bikin kaku, kita sorot wajahnya. John Ketek bukan ini. Wah, soalnya ada anunya. Ini kayak kambing. Bing. Kullu bid'atin dolalah, berarti ini sunnah. Wes mbok sorot. John Ketek bukan? Bukan John Ketek? Bukan. Mana Muhammad tadi belum datang? Udah ditelepon sama Sudah. Hari. Sudah. Bentar lagi. Datang. Jadi golongan-golongan seperti inilah yang menyesatkan umat, memecah belahkan akidah. Udah saya katakan dari awal bahwasanya Raden Petir itu dukun sakti, punya gendam sukma, malah bawa istrinya, guru besarnya Wahabi. Waalaikumsalam. Sini. Ada halus. Ya, sama Mas Audi. Iya. Lagi di yayasan kan? Soalnya tadi katanya Jimmy ada beberapa saudara kita yang komentar di kolom komentar. Katanya ini adalah Muhammad Harris. Kok kayak Muhammad Harris? Kok kayak John Ketek? Karena mirip anunya, cerewetnya ya. Baru keinget aku waktu pertama kali John Ketek menghina saya itu. Bukan dulu. Kayak ini. Nah, ini mereka tak bikin kaku. Tadi suruh ngelepas maskernya nggak mau. Nah, terpaksa tak bikin kaku supaya bisa ngelepas maskernya. Memang mungkin saya mirip kadrun seperti ini. Ya, kemungkinan karakter, sifat ada kemiripan lah. Tapi wajah kan nggak sama. Ya, itu sahabat ya, kita sudah buktikan bahwasanya ini kadrun Wahabi yang ngeyel sekali ini. Bukan John Ketek atau Muhammad Harris. Karena dari sore tak tugaskan di yayasan untuk membantu di yayasan, yang mana di yayasan untuk membantu anak-anak yatim piatu, karena di sana sudah dipakai
operasional dari mulai RA sampai madrasah ibtidaiyah. Sekarang proses ke madrasah sanawiyah. Boleh? Oke, untuk saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas pembelian Aksesoris. aksesoris yang dijual oleh tim kita, karena uang dari penjualan itu memang ada sebagian besar untuk pembangunan ini yayasan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga itu menjadi pahala untuk saudara sekalian. Amin, amin. Ya, itu aja. Biar tak bikin normal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan karomah dengan barokah auliya ilahi fis samawati wal ardh. Normal. Nah, sekarang gimana? Kamu kan nggak mau tak suruh buka masker. Jadi patung kamu. Masih kamu bilang ini adalah sihir. Iya, betul. Sihir Masih sihir. Ini maksud ente semua ini sini nih ngapain? Mau minta Kok maaf. rame-rame? Pokoknya gini Mas. Intinya saya minta Kita tunggu sampai besok ya. sampai jam 12. Kalau jam 12 Belum. siang nggak ada konfirmasi dari Sandan, konfirmasi Bu Nyai, kita Kita lapor polisi aja. Maksudnya apa kok ngancem-ngancem kayak gini, ha? nggak ada ngancem Mas. Ya terus apa itu urusannya kalau hukum Mas, ngancem? nggak ada Mas. Ini nyawa urusannya ya. Nyawa. Nyawa punya nggak ada. Sama Yes, ketiga murid kita. Ya wes terserah kamu. Udah datang sini rame-rame nyari masalah, ngancem-ngancem. Intinya ada jejak digitalnya. Kalau kalian mau menuntut, mau melaporkan saya, Mas, kita akan tuntut. monggo Kita lapor silahkan. aja polisi. Silahkan, Ya. silahkan. Berangkat. Serah kamu dah. Ingat ya dukun, besok. Udah nggak usah banyak bicara kamu. Daripada tak ajar di sini. Allahumma Tata sholli wa krama. sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya begitulah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala si kadrun-kadrun Wahabi ini sudah mentok, maka dia memakai akalnya untuk menuntut saya. Sebenarnya dia itu mau minta bantuan saya. Itu dari tadi di sini. Ya lumayan lah. Makanya tadi kan dari awal tak suruh nelpon hari itu. Supaya tidak ada salah paham antara kita dan juga netizen. Intinya itu, mereka-mereka ini kalau sudah kehabisan pembahasan, tidak bisa mengeluarkan pembelaan secara hukum, dalil Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, apalagi ijma' dan qiyas. Al-Quran aja sudah salah semua. Apa dalilnya itu? Pokoknya, waduh.